Halo teman-teman, selamat datang di tutorial video pembuatan kelas di aplikasi Google Classroom. Sebelum kita membahas langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dan juga diperhatikan untuk membuat kelas di aplikasi Google Classroom, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Claudia Angelina Kalumata dengan NIM 23101146. Saya dari Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah TIK, yaitu Teknologi Informasi dan juga Komunikasi. Baik teman-teman, sebelum kita membahas langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi Google Classroom dan juga apa fungsi dari aplikasi Google Classroom ini. Jadi teman-teman, Google Classroom ini adalah salah satu produk dari aplikasi Google. Google Classroom ini merupakan layanan online gratis untuk sekolah atau juga lembaga non-profit dan juga siapapun yang memiliki akun Google tentunya. Google Classroom ini dapat memudahkan siswa dan juga guru agar tetap terhubung baik di dalam maupun di luar kelas. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk pada langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan kelas di Google Classroom. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman harus mendownload aplikasi Google Classroom terlebih dahulu di Play Store ataupun App Store. Di bagian kolom pencarian, teman-teman bisa langsung mengetikkan Google Classroom. Kemudian ketika sudah muncul, teman-teman bisa langsung menginstal. Tapi jika teman-teman sudah mempunyai aplikasi Google Classroom di handphone teman-teman masing-masing, teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi Google Classroom kalian. Dan untuk masuk ke aplikasi Google Classroom ini, teman-teman harus membutuhkan email. Jadi teman-teman harus mempunyai email Google. Jadi teman-teman bisa membuat kelas dengan email tersebut. Kemudian ketika teman-teman sudah masuk menggunakan email, teman-teman bisa mengklik tanda plus berwarna putih. Dan ketika teman-teman mengklik tanda plus berwarna putih akan muncul seperti ini. Maka teman-teman pilih buat kelas. Kemudian centang pada bagian saya telah membaca dan memahami, kemudian klik lanjutkan. Nah, akan muncul seperti ini. Kalian bisa mengisikan nama kelas kalian. Misalnya nama kelas kalian itu IPS 3 atau IPS 2. Contohnya di sini nama kelas saya misalnya kelas TIK. Kemudian untuk bagian selanjutnya kalian isi sesuai dengan kelas kalian. Misalnya ruangan di sini ruangan kelas kalian IPS 3 atau IPS 2. Di sini ruangannya saya pilih 201. Kemudian mata pelajaran bisa kalian pilih sesuai dengan mata pelajaran kalian. Kemudian kalian klik buat. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa kelas kalian sudah dibuat. Kemudian untuk mengupload tugas, kalian bisa klik bagian tugas kelas, kemudian klik plus tanda plus yang berwarna hijau. Kemudian kalian mau pilih mengupload tugas, atau kalian mau mengupload kuis, atau juga kalian bisa mengupload pertanyaan, atau juga kalian bisa mengupload materi, atau juga kalian bisa mengupload topik. Jadi pilih sesuai yang ingin kalian upload di kelas ini. Misalnya contohnya di sini kalian ingin mengupload tugas, kalian langsung klik saja bagian tugas. Kemudian kalian bisa mengisikan judul tugas kalian. Misalnya judul tugas kalian mengenai sumber daya manusia. Tapi di sini saya akan memberikan contoh, misalnya ini tugas ujian akhir semester. Nah, di bagian deskripsi ini adalah bagian di mana kalian bisa menambahkan lebih detail mengenai tugas yang akan dibuat. Misalnya di sini saya menambahkan detailnya membuat video tutorial tentang Google Classroom di YouTube. Nah, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa menambahkan lampiran tugas yang ingin teman-teman tugaskan di bagian tambah lampiran. Nah,
Di sini di bagian tambah lampiran ini bisa teman-teman upload melalui file, sisipkan link, kemudian bisa juga melalui pilih foto, kemudian teman-teman juga bisa merekam video dan juga mengambil foto. Jadi bebas ya teman-teman. Teman-teman mau pilih opsi yang mana? Misalnya di sini teman-teman mau memilih yang mengupload dokumen, atau juga teman-teman ingin menguploadnya dalam bentuk gambar. Itu terserah teman-teman ya. Nah, di sini saya memberikan contoh, misalnya saya ingin mengupload tugas ini dalam bentuk dokumen. Maka saya akan pilih bagian upload file, kemudian saya akan pilih dokumen yang ingin saya lampirkan dalam tugas tersebut. Teman-teman bisa langsung klik dan dokumennya akan muncul dalam lampiran seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Terus untuk batas waktu, teman-teman bisa klik pada bagian waktu. Nah, ini teman-teman bisa tentukan batas waktunya itu mau 1 minggu ataupun hari itu juga, terserah teman-teman. Nah, misalnya saya ini memilih batas waktu Juni ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung klik tugaskan, maka tugas tersebut akan langsung terupload. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk mengupload tugas di Google Classroom. Misalnya contoh kedua ini adalah upload materi ya. Misalnya teman-teman menaruh materi teman-teman dengan judul sistem pemerintahan di Indonesia atau sumber daya di Indonesia. Terserah ya teman-teman. Misalnya di sini saya menaruh ingin memberikan materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Maka saya akan menulisnya seperti ini untuk sebagai contoh saja ya teman-teman. Kemudian saya ingin menguploadnya dalam bentuk dokumen, maka teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti contoh pertama. Kemudian jika sudah terlampir, teman-teman bisa menambahkan deskripsi bebas, kemudian langsung diposting. Nah, seperti ini teman-teman. Maka tugas tersebut dan materi tersebut sudah terposting. Dan jika teman-teman merasa tugas atau materinya ada yang salah, teman-teman juga bisa langsung mengklik pada tanda 3 dan menghapusnya dan mengupload ulang. Nah, kita langsung kembali ke forum. Nah, tugas dan materinya sudah terupload. Nah, ini untuk tugas siswanya itu ada petunjuk. Jadi petunjuk ini tuh teman-teman bisa memberikannya kepada siswa-siswa untuk bisa dilihat di forum mereka. Nah, untuk komentarnya itu, komentar kelas ini teman-teman bisa tambahkan komentar kelas teman-teman supaya siswa-siswa yang ada di grup classroom tersebut bisa membacanya. Misalnya di sini saya ingin menambahkan komentar untuk membuat sekreatif mungkin supaya videonya itu kreatif. Dan saya akan kirimkan, dan komentar saya sudah terkirim di forum kelas. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya jika teman-teman sudah menguploadkan tugas untuk di Google Classroom dan juga materi. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorialnya.